Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu pengendalian diri versus hikmat Allah. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama-sama dengan saya, Pendeta Randy Chuang. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Bu Viana. Selamat malam juga untuk Pak Asher dan Pak Abram yang sudah join bersama. Selamat malam. Sebelum kita akan membahas tentang topik tersebut, kita akan sama-sama berdoa. Mohon kesediaan Pak Asher untuk membuka di dalam doa. Mari kita bersatu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kesempatan yang baik ini kami boleh pakai untuk boleh bersama-sama mendiskusikan beberapa hal penting berkaitan dengan tema yang akan kami bahas, pengendalian diri dan juga hikmat yang dari Tuhan. Tuhan berkati sepanjang diskusi kami dari awal sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kata pengendalian diri atau hikmat Allah itu sesuatu yang sudah sering kita dengar, sudah sering juga dibahas bersama-sama. Tapi mungkin Pak Randy, yang menjadi pertanyaan dari setiap pemirsa gitu ya, apakah pengendalian diri yang dimaksud di Alkitab, kemudian seperti apakah hikmat Allah itu? Karena ya terkadang kita kalau ngomong doang ya gampang gitu ya, tapi untuk kita benar-benar ngerti dan mempraktekannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Pak? Mungkin Pak Randy bisa jelaskan. Ya, terima kasih Bu Viana, juga Pak Abraham dan Pak Asher. Pada malam ini juga para pemirsa di studio yang bersama-sama atau di rumah masing-masing yang mendengarkan atau juga nanti ambil bagian di dalam diskusi kita. Sangat menarik kalau kita bicara tentang pengendalian diri secara sederhana. Sebenarnya waktu kita bicara pengendalian diri itu ada sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tentunya untuk bisa mengontrol perilakunya, yaitu bicara tentang behaviornya, tentu tindakannya, bicara tutur katanya dan sebagainya. Dan juga itu menyangkut juga kemampuan di dalam mengendalikan misalnya kognitifnya, cara dia berpikirnya, juga mungkin informasi-informasi yang dia saring, dia dapatkan itu, yaitu sebuah kemampuan dia untuk bisa mengendalikan itu, atau kemampuan dia untuk bisa mengontrol. Ya, secara umum kita bicara tentang pengendalian diri. Nah, tentu kemampuan pengontrolan ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Yang saya bicarakan misalnya faktor internal itu tentu dari diri pribadi orang itu sendiri tentunya, kalau kita melihat ya, tentu juga dipengaruhi oleh pola asuh, itu dipengaruhi juga oleh lingkungan tentunya seperti begitu ya, dipengaruhi oleh kognitifnya, dan tentu oleh orientasi religiusnya, itu yang sangat mempengaruhi bagaimana dia menguasai, mengontrol dirinya untuk berhadapan dengan berbagai situasi kondisi yang ada. Dan tentu ini bicara secara umum, dan saya percaya bahwa ini adalah sebuah kemampuan wahyu umum yang Tuhan berikan kepada manusia tentunya. Tapi kita akan masuk lebih detail lagi kalau kita bicara misalnya di dalam konsep Alkitab, berbicara tentang self control atau penguasaan diri itu kan Paulus di dalam Galatia pasal 5 misalnya ayat 22 sampai 23 bicara tentang buah roh tentu ya, yang kalau kita lihat buah roh itu dalam single tetapi kemudian memiliki 9 rasa itu sendiri, itu yang sangat menarik karena di sini tentu tidak bicara cuma 9, tetapi dalam konteks Galatia ini Paulus sedang berbicara tentang sebuah kebenaran yang dimulai dengan buah roh itu dengan kasih, tetapi kemudian diakhiri dengan self control atau sebuah penguasaan diri. Dan sangat menarik kalau kita melihat bahwa ternyata di dalam Alkitab berbicara penguasaan diri itu bukan bicara tentang sebuah kemampuan yang didapatkan atau kemudian hasil dari usaha sendiri tentunya,
Tetapi di sini kita melihat kenapa disebut dengan buah roh. Tentu ini berbicara tentang sebuah usaha, tentu ada dari manusia, tetapi bagaimana kebergantungan kepada pimpinan Tuhan, kepada Roh Kudus itu. Kita bicara tentang bagaimana pengendalian itu sendiri. Nah, itu sebabnya, maka kalau kita melihat namanya karunia roh, sesuatu yang diberikan dari luar, tetapi kalau buah roh ada dari dalam, di mana dia menundukkan dirinya, taat penuh pada tuntunan dari Allah Roh Kudus, bagaimana dia belajar taat, tunduk, lalu kemudian dari situlah akan menghasilkan yang namanya self-control itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa di dalam Alkitab tidak berbicara tentang kemampuan manusia, seakan-akan manusia sendiri itu luar biasa, tanpa pertolongan Tuhan itu tidak bisa. Nah, di dalam kaitan seperti ini, maka kita pahamilah bahwa bicara tentang membutuhkan yang namanya hikmat Allah tentunya. Namanya kita tidak bisa dengan kekuatan kita, karena kita terbatas, kita tidak tahu apa yang terjadi ya. Nah, itu sebab kita butuh hikmat tuntunan Allah. Dan kalau kita membicara hikmat Allah, luar biasa sekali. Nanti kita akan memperkaya dengan masukan dalam Alkitab, misalnya di dalam kitab Amsal, ataupun misalnya Paulus bicara di kitab Korintus, berbicara banyak sekali tentang hikmat Allah. Nah, bagaimana kita bersama-sama membutuhkan hikmat Allah, dan kita bisa melihat pengendalian diri bukan berbicara kemampuan untuk mengatur kata-kata atau bertutur kata, tidak hanya bicara tentang itu, tapi di situ kan menyangkut namanya tadi saya bilang bagaimana sikapnya, perilakunya, dan bahkan itu menjadi being dia ya. Jadi bukan suatu yang doing saja kalau kita lihat misalnya, tetapi menjadi being yang memang terlihat ketika tidak ada seorang melihat dia. Dari situlah keberhasilan dia sebenarnya, dengan bergantung kepada tuntunan Roh Kudus dia bisa mengendalikan dirinya. Nah, kurang lebih seperti begitu sih Bu Fiana, Pak Abraham, dan Pak Asyir begitu. Iya, oke. Terima kasih, menarik sekali Pak Pendeta untuk penjelasannya ya. Apa namanya? Kalau kita ngelihat keseharian gitu, ini hanya tergelitik aja Pak Pendeta dan mungkin Bapak Ibu teman-teman. Karena kalau kita melihat saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di luar Kristenan ya, seperti maaf kata mungkin teman-teman dari Buddha, dari Hindu, Katolik mungkin, ataupun teman-teman dari Muslim, mereka terlihat memang sangat ketat dalam pengajaran mereka, pengendalian diri mereka, ketekunan mereka. Kira-kira sementara dengan kita mungkin kita perlu mengeksplor lebih jauh kali. Menurut Pak Pendeta, seperti apa pandangannya kira-kira Pak terkait hal itu? Jadi sekali lagi bahwa seperti yang saya katakan, bukan sebuah kemampuan kita untuk bisa melakukan itu ya. Jadi banyak orang memahami yang namanya ya pengendalian diri, kita lihat yaitu sebuah kemampuan atau usaha yang kita lakukan, atau di dalam konteks kita bicara religius itu adalah ketaatan kita gitu ya, menjalani berbagai disiplin-disiplin rohani yang ada. Pada kenyataan bahwa kita harus mengakui ketidakmampuan kita, karena kalau kita melihat lebih dalam lagi, Alkitab Paulus berbicara tentang namanya kedagingan itu sendiri. Nah, kedagingan itu kalau kita terjemahkan kadang bicara tentang nafsu ya. Nafsu ini sesuatu yang sangat menguasai dalam diri kita gitu loh. Misalnya pada waktu kita mengatakan kita tidak melakukan itu, tetapi kemudian lebih daripada itu bukan hanya sebuah tindakan yang kita lakukan, tapi sesuatu yang sudah memang sebuah buah pikiran. Maka tadi bicara bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Misalnya Tuhan Yesus bicara di tengah-tengah orang Yahudi yang sangat disiplin di dalam religius mereka. Pada waktu berbicara tentang berzina dan sebagainya, mereka memahaminya dalam konteks satu tindakan yang kemudian dilakukan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan waktu engkau melihat seorang wanita lalu engkau mengingininya, dalam hatimu dan pikiranmu jelas itu sendiri kamu sudah berzina gitu. Jadi bahwa tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang saya sudah apa yang saya sudah lakukan dan sebagainya, tapi bicara sesuatu yang di dalam pikiranmu, sesuatu dalam hatimu, itu bagaimana manusia mampu untuk mengendalikannya. Nah, disinilah kita melihat kegagalan kita kalau kita bisa bicara dengan kekuatan kita mengandalkan diri kita sendiri, ternyata memang kita tidak pernah mampu. Maka disitulah membutuhkan tentunya tuntunan Allah Roh Kudus, dan disitu kita membutuhkan hikmat Allah. Jadi ketika perjuangan kita di dalam menjalankan
berbagai disiplin itu bukan karena memang kemampuan kita, tetapi karena ada belas kasihan, ada anugerah Tuhan. Ya, menarik Pak Pendeta, Pak Randy, berkaitan dengan pengendalian diri ini ya. Tadi Pak Abraham juga sudah bertanya tentang hal serupa begitu. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang berbeda nih, Pak Pendeta. Jadi jikalau demikian, apakah memang pengendalian diri itu bisa kita pelajari gitu ya, atau karena hasil dari belajar tertentu sehingga kita bisa kemudian mengendalikan diri, atau memang sesungguhnya pengendalian diri itu sebuah pemberian ataupun hikmat yang daripada Tuhan. Nah, kalau misalkan hal itu berbeda gitu Pak Pendeta, gimana kita bisa melihat keberbedaannya gitu, atau kalau itu sama, bagaimana kita bisa melihat kesamaannya? Dilihat juga nanti dari sudut pandang mungkin orang di luar gitu ya, orang di luar kekristenan atau di luar kita, kan kecenderungannya kalau kita lihat mungkin malah bisa lebih mengendalikan diri gitu. Nah, ini fenomena yang ada, bagaimana Pak? Iya, sekali lagi kita berbicara masuk kepada hal yang lebih dalam lagi ya. Kita tidak bicara tentang sesuatu fenomena di luarnya, simptom, dan kita sangat apresiasi orang-orang yang memang berusaha untuk hidup jauh lebih baik, seperti begitu. Karena saya percaya bahwa di dalam wahyu umum Tuhan memberikan hikmat tentunya kepada orang-orang yang kemudian dengan sadar tentunya, tetapi justru dalam keterbatasan. Sadar tapi dalam keterbatasan. Ya, jadi misalnya manusia masih tentu memiliki hati nurani ketika melakukan hal ini, di mana hati nurani ya, kalau di dalam saudara kita mengatakan inilah sebuah nur, cahaya yang kemudian diingatkan kembali. Tetapi di dalam konteks kalau kita bicara Alkitab jauh lebih dalam, membicarakan bahwa yang namanya nurani itu kan tidak mampu lagi untuk bersinar. Istilah terang itu sudah terdistorsi dan sudah kotor, sehingga tidak bisa lagi untuk menolong. Itu yang terjadi. Nah, persoalan yang terjadi adalah kalau kita melihat, saya ingin membahas dalam konteks tentunya secara Kristen ya. Kalau kita lihat dasar kebenaran ya, namanya manusia kalau sudah jatuh di dalam dosa, kecenderungan memangnya akhirnya tentu ketidakmampuan dia untuk kemudian bisa menang atas segala pergumulan tantangan itu sendiri. Karena kalau kita melihat dosa begitu menguasai tentu dalam diri manusia, dan Alkitab menggambarkan jelas. Kalau kita lihat dalam surat Efesus, Paulus berbicara bahwa manusia itu mati secara rohani. Artinya ketidakmampuan manusia itu sendiri kemudian untuk sadar ya, untuk dirinya sendiri ya, untuk berjuang lepas. Nah, karena kuasa dosa itu luar biasa. Nah, itu sebabnya kita percaya, kita bicara sesuatu yang umum saja, bahwa anak-anak kita tidak pernah mengajarkan yang berbuat jahat, tetapi tiba-tiba kita menjadi orang itu kaget gitu ya. Kok bisa dia bisa melakukan seperti ini? Kita tidak pernah suruh dia untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik ya, kata-kata kotor, tapi itu gampang sekali. Dan itu sebabnya kita mengatakan kok belajar yang jahat itu, belajar tidak baik begitu cepat, tapi belajar yang baik itu susah sekali, penuh sebuah perjuangan, dan itu tidak mudah gitu. Dan di sini pada dasarnya kita melihat kondisi manusia yang kita tidak bisa sangkal, denial seperti itu. Nah, itu sebabnya saya memahami bahwa berbicara tentu saya memberikan apresiasi bicara tentang usaha, tentunya ada sebuah proses. Tetapi kalau kita bicara kekristenan, bicara bahwa anugerah Tuhan itu mendahului proses usaha. Artinya begini, bahwa dia harus mengalami anugerah Tuhan di dalam Kristus yang membuat dia kemudian mampu kemudian bisa menang atas berbagai pergumulan ya, dosa, godaan, dengan bergantung kepada Tuhan. Itu persoalannya. Jadi kalau ini belum, dia tidak mampu keluar karena keterikatan itu sendiri. Maka saya percaya kenapa disebut dengan buah roh adalah setelah perjuangan dia sudah di dalam Tuhan. Ada Roh Kudus yang menuntun dia. Bukan bicara lagi dari awal yang memang nol tanpa ada Tuhan dalam hidupnya. Mesti ada Tuhan terlebih dahulu, ada anugerah Tuhan. Dan mengalami hidup baru, yang mengalami keselamatan, yang itu membuat dia kemudian mampu keluar dengan bergantung kepada Tuhan, dengan berjuang pada Roh Kudus, sehingga dia mampu untuk mengendalikan dirinya.
maka disitulah dibutuhkan hikmat Allah yang menuntun di dalam kehidupannya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa bukan berarti tidak ada bagian, tetapi bukan itu yang pertama. Prosesnya adalah dari Tuhan yang memberikan anugerah terlebih dahulu, begitu. Anugerah mendahului proses. Ya, anugerah mendahului proses perjuangan dia, maka di situ kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dulu untuk menolong dia untuk mampu keluar. Kalau tidak kan tidak mungkin kan. Karena pada kecenderungan hati manusia masih seperti begitu. Ya, Pak Pendeta, berarti bisa dibilang seperti ini enggak? Kan kita orang-orang yang ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Terus setelah itu kan ya sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, setiap kita menjalani proses pengudusan itu. Dan disitulah kemudian buah roh itu kita hasilkan sebagai kerjasama kita orang yang ditebus dan Allah Roh Kudus. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah jadinya sama nih, kalau saya bayangin gitu ya, berarti kalau saya meminta hikmat Allah untuk saya bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya, itu sebenarnya sama aja dengan saya minta tolong Allah Roh Kudus untuk memampukan saya untuk menjalani apa yang Tuhan mau. Iya, jadi kalau kita lihat begini, kan kalau bicara tentang di dalam Paulus menulis sebuah kebenaran itu yang luar biasa, bicara tadi disebut pengudusan santifikasi ya. Itu ada sebuah proses yang seumur hidup ketika orang mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Dan itu makanya sebab kita itu menuju kepada proses kesempurnaan. Kita belum sempurna kan, tapi Tuhan menghargai sebuah perjuangan kita. Jadi kalau orang kemudian berkata, saya sudah hebat, saya bisa mengendalikan diri, saya berpikir tidak seperti itu, karena Paulus pun tidak pernah dia mengatakan dirinya seperti begitu. Bahkan Paulus pun jatuh bangun, tetapi dia berjuang kan di dalam mengikuti Tuhan, mengendalikan dirinya gitu. Dia juga punya keinginan untuk sembuh waktu sakit, dia berjuang dan dia udah minta pada Tuhan. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karunia. Ya, Paulus dalam perjuangan, dalam pelayanan pun dia jatuh bangun. Ada sebuah perselisihan di antara mereka. Tapi bagaimana di situ dia sadar, lalu dulunya misalnya dia ribut dengan Barnabas tentang Markus, tapi terakhir dalam suratnya dia juga bilang bahwa jemputlah Markus karena pelayanannya berarti bagiku. Nah, di situ kita melihat ada sebuah proses kan yang dialami oleh Paulus di dalam proses santifikasi. Nah, kembali kita berbicara tadi ya, sangat menarik kalau kita melihat bahwa di dalam proses kita mengiring Tuhan, maka kita sadar bahwa kita itu betapa lemahnya dan kita membutuhkan tuntunan Allah Roh Kudus, membutuhkan hikmat Tuhan. Maka Paulus bicara begini, kalau engkau kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan tentunya. Di mana Kristus adalah sumber hikmat kita. Seperti begitu kan. Maka di dalam Amsal pun berkali-kali dikatakan, misalnya Amsal pasal 3, 13, 14, berbahagia lalu diberkati orang yang mendapatkan hikmat, karena keuntungnya melebihi perak dan emas. Jadi engkau harus mengajarnya minta dari Tuhan. Kalau orang itu mengajar dapat dari Tuhan, maka sekali lagi dia tidak lagi akan fokus pada dirinya sendiri. Jadi bukan lihat betapa hebatnya gitu ya, saya bisa mengendalikan diri, saya luar biasa dan saya menjadi manusia yang begitu super rohani. Saya percaya ketika seorang semakin bergantung pada hikmat Tuhan, dia melihat dirinya begitu semakin tidak mampu dan tidak berdaya kalau tidak bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan. Jadi kalau orang yang mengatakan saya semakin rohani, saya semakin berhasil mengendalikan diri saya, justru Alkitab mengatakan orang yang sudah mengalami pengendalian diri akan berbicara seperti begitu. Justru tidak seperti itu, karena inilah namanya agama itu kadang membuat orang kemudian bersaing, saya menunjukkan saya lebih baik, usaha saya. Tapi justru Kristus mengatakan bahwa kita tuh tidak ada usaha sama sekali karena kasih karunia Tuhan. Tapi setelah kita dapatkan kasih karunia Allah, maka harusnya kita mengerjakannya keluar. Gitu kan, yang tadi tidak mampu sekarang harus mampu kita mengerjakan. Dulu kita nggak bisa mengendalikan diri, sekarang kita udah dapatkan, makanya kerjakanlah keselamatanmu, seperti begitu. Kalau kita tidak mampu mengerjakannya, makanya justru kita ngomong kita orang percaya itu justru dipertanyakan.
Kamu tadinya justru tidak bisa, sekarang dikasih kemampuan tetapi tidak dikerjakan, berarti kebangatan banget, istilahnya kan seperti begitu kan. Lalu Pak Pendeta, tadi kalau saya nangkep bahwa memang hikmat dan Allah sendiri yang memberikan perubahan pada diri seseorang itu. Tapi kalau kita perhatikan Pak Pendeta ya, orang yang di dalam gereja, orang yang sudah melayani mungkin bahkan, tapi kok kadang malah menunjukkan sebuah kehidupan yang sepertinya bukan orang yang sudah diubah oleh Tuhan, gitu ya. Belum sepertinya kok malah kehidupannya tidak lebih baik daripada orang yang di luar gereja. Nah, kira-kira hal yang sedemikian itu mengapa atau bagaimana ya Pak? Ya, karena kalau kita lihat dalam Alkitab bicara hikmat itu sebenarnya itu dari hasil takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Jadi mestinya adalah yang takut akan Tuhan, lalu di dalam pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Jadi waktu bicara tentang seorang yang memang bergantung hidupnya pada hikmat Tuhan, saya percaya sekali lagi dia tidak hidup dalam dualisme seperti begitu. Hidupnya bagaimana dia belajar untuk transparan, dan bahkan ketika dia bisa melayani, sekali lagi dia tahu itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan lagi dia menunjukkan bahwa dia jago di gereja tetapi tidak jago dalam arti kuat dalam keluarga, di tempat kerja, hidupnya itu tidak sama seperti begitu. Saya percaya bahwa seorang yang memang hidup di dalam pengendalian diri dengan bersandar pada hikmat Tuhan, hidupnya pasti otentik kan, itu yang terjadi, yang kemudian orang akan lihat. Nah, persoalannya ditanya ada nggak di gereja orang-orang seperti itu? Kita tidak bisa denial bahwa memang ada yang seperti begitu kan. Kelakuan di gereja dan di luar itu berbeda, ada saja seperti begitu. Nah, saya berpikir bahwa orang itu harus kembali lagi betul-betul mengevaluasi dan justru harus jujur terhadap dirinya, apakah betul dia sudah di dalam Tuhan, lalu kemudian dia sudah mengerjakan keselamatannya dengan benar, dengan takut akan Tuhan atau tidak, seperti itu kan. Ada orang karena memang ikut-ikutan tidak menjadi murid Tuhan yang sejati, karena hanya ikut-ikutan ke gereja pun mungkin karena melihat ada siapa di dalam gereja itunya, lalu kemudian ya pemimpin gerejanya atau kemudian gembalanya, sehingga menjadi wah hebat nih kalau saya menjadi pengikut seperti dia gitu ya. Dia bukan lagi pengikut Kristus sebenarnya gitu. Jadi ada mencari, masih ada sebuah nama, keinginan seperti begitu. Saya percaya bahwa ketika seorang yang berani hidup dalam pengendalian diri, maka seperti Kristus lagi dia berani juga untuk mengosongkan dirinya ya, seperti begitu. Tidak lagi kemudian fokus kepada dirinya, tetapi fokus pada apa yang Tuhan mau gitu. Dan dia sangat otentik hidupnya. Tetapi saya tahu itu tidak mudah jatuh bangun. Iya, gitu. Betul. Iya Pak Pendeta. Buat saya sendiri juga PR-nya banyak sekali nih, karena untuk pengendalian nafsu makan aja juga sulit sekali ya. Betul sekali. Dan ya ini kita memang bergumul bersama ya. memang butuh hikmat Allah memang dalam hal ini. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Iya. Tapi Pak, pengendalian diri banyak sekali Pak. Iya, betul Pak. Betul. Dalam berbagai aspek hidup. Betul. saya jadi kepikiran gini sih Pak Pendeta. Jangan-jangan orang zaman sekarang tuh, orang-orang di gereja juga mikirnya gini, alah orang Salomo juga orang paling berhikmat gitu kan. Dia ditanya Tuhan mau minta apa, mintanya hikmat gitu. Terus kan dia ya orang yang hidup di dalam Tuhan gitu. Dia juga tulis Amsal katanya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kayak yang Pak Pendeta bilang. Tapi saya juga barusan googling Salomo gitu kan, keluarnya Salomo banyak istri. Nah gimana tuh Pak? Iya, pada kenyataan kalau kita lihat bahwa di sinilah kita mulai kerapuhan manusia kan. Walaupun seseorang yang luar biasa ketika di awal hidupnya, Alkitab itu sangat jujur mengisahkan tentang hidup orang. Ya, baik tokoh-tokoh yang luar biasa sekelas tadi disebut Salomo atau Daud pun ternyata mereka kan punya kelemahan. Itu sebabnya kita tidak bisa kultuskan manusia kan. Nah itu tadi saya bilang, ketika hati-hati
Saya juga seorang gembala, seorang pemimpin gereja, sinode dan sebagainya. Ketika kita bawa orang sudah orientasi pada diri kita, itu sudah kita nggak bisa juga mengendalikan diri. Bukan berarti saya katakan ya itu kan memang bukan karena kita gitu kan ya. Mereka sendiri tentu dengan kapasitas karisma dimiliki bisa aja orang untuk kemudian menjadi ikut kita. Ya itu bukan salah kita, betul. Tapi apakah kita membawa orang itu menyadar, bukan saya loh tujuannya, akhirnya adalah Tuhan. Seperti begitu. Sebabnya ketika kita bicara tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita tidak lagi berakhir pada tokohnya, tapi justru berakhir pada Kristusnya. Karena sekali lagi bahwa nobody perfect dalam kita, even though dia itu adalah seorang seperti Daud gitu kan, hebat luar biasa gitu. Ternyata dia punya kelemahan gitu. Dan di sini kita melihat betapa rapuhnya kita, betapa kita membutuhkan Tuhan. Kalau orang bisa mengklaim, gue bisa nih mengendalikan diri hebat, sekelas ya kita bilang aja Daud dan sebagainya, itu pun masih jatuh kan. Kalau bukan karena kasih karunia, ya tidak ada seorang pun kita bisa diselamatkan. Di sini kita melihat bahwa betul sekali hidup kita itu karena kemurahan, kebaikan, kasih karunia Tuhan semata-mata. Kata kuncinya itu ya, kasih karunia, anugerah. Jadi anugerah itu bukan hanya mendahului proses, tapi juga mengiringi kita dalam proses itu. Dan ya kalau kita bisa mengakhiri hidup ini ketemu Tuhan, yaitu anugerah Tuhan semata-mata. Iya, karena kalau ketika kita bicara tentang, sekalipun bicara konteks spiritual, rohani, tapi kita menekankan betul-betul antroposentris ya, bicara tentang manusianya, usaha kita, maka itu menurut saya bukan prinsip yang sangat biblical ya. Karena kalau kita mulai dari usaha, standing pointnya dari manusia, itu nggak mungkin kita bisa gitu. Nah itu sebabnya kalau kita bilang, wah saya bisa begini, saya bisa begitu, itu dipertanyakan. Semakin orang menyadari dia itu bergantung kepada Tuhan, dia tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, itu menunjukkan bahwa dia sudah mulai memahami ya tentang iman dia. Tapi ketika dia mulai membanggakan saya bisa melakukan begini, kan seperti orang Farisi waktu dia datang dalam doanya, dia bisa memberi sedekah, berpuasa, melakukan berbagai disiplin agama, dan kemudian orang melihat ini luar biasa. Bahkan dia pun membandingkan dirinya dengan pemungut cukai kan. Tapi kemudian Tuhan bilang orang ini pulang bukan seperti orang yang dibenarkan sebenarnya. Nah di sini kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa betapa rapuh dan tidak mampunya kita. Kalau kita bicara standing point kita adalah pengenalan diri dari diri kita, saya pikir ini prinsip yang tidak alkitabiah ya. Tentu ada usaha saya katakan, tetapi poin yang pertama adalah dari Tuhan itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, semoga apa yang kami bicarakan itu juga boleh memberkati, boleh semakin memperjelas secara khusus tentang topik ini, pengendalian diri dan hikmat Allah gitu ya. Terima kasih juga untuk Pak Abram, Pak Asyer yang sudah hadir, kita sudah berdiskusi bersama-sama. Dan untuk menutup episode kita malam hari ini, saya minta kesediaan Pak Abram untuk bisa menutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk sesi Oke Talk Show pada saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan dengan satu pengakuan bahwa terkait pengendalian diri, kami sungguh manusia yang rapuh dan tidak berdaya. Hanya karena pertolongan-Mu saja Bapa kami bisa Tuhan. Karena itu kami mohon Bapa, biarlah Engkau berkenan dengan anugerah-Mu, menolong kami dengan hikmat Allah, sehingga kami boleh berjalan hari lepas hari, mengendalikan diri seturut kehendak-Mu, diperbaharui hari lepas hari seturut kehendak Tuhan, dan menjadi seperti Engkau dan apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, biarlah hal ini juga boleh memberkati semua saudara-saudari seiman yang juga menonton acara ini, dan juga kami yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Abram, Pak Asyer, dan juga Pendeta Randy. Terima kasih Bu. Terima kasih juga untuk saudara-saudara sekalian yang sudah menyaksikan Oke Talk Show di episode kali ini. Sampai ketemu di Oke Talk Show episode berikutnya. Tuhan memberkati.
Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.